لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada al-mujahidin wa adhalla al-mu'tadin. Ahmaduhu wa ashkuruhu hudal insan as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah membimbing dan menggerakkan hati kita sehingga pagi ini Allah takdirkan kita bisa duduk dalam satu majelis ilmu, bisa melaksanakan salat tahiyatul masjid, qobliyah subuh, salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah lebih maksimal lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian ini coba saya mulai dengan satu riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang terutama, orang mukmin yang teristimewa adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Jadi barometer seorang muslim dianggap sempurna kemuslimannya jikalau ibadahnya itu melahirkan akhlak yang mulia. Itu barometernya. Sekalipun ibadah 20 tahun, 30 tahun, kalau tidak melahirkan akhlak yang mulia, maka belum sempurna. Kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita memiliki akhlak yang baik? Yang pertama adalah karena untuk meneladani Rasulullah SAW. Manusia yang terbaik akhlaknya di kolong jagat raya ini adalah Rasulullah. Sampai akhlaknya macam Al-Quran berjalan. Dicaci maki pribadinya juga sabar. Rasulullah pernah dibilang tukang syair, dibilang orang gila. Rasulullah sangat sabar. Hadirin, sampai ayat Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Itu pengakuan Allah. Karena itu setiap umat Islam wajib hukumnya meneladani Rasulullah. Karena beliau adalah panutan kita, panutan umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena menurut penjelasan Rasulullah, mayoritas orang masuk surga itu karena akhlak. Jangan diremehkan akhlak, Pak. Aktsara ma yudkhilun nasal jannah min taqwal qulub wa min taqwallah wa husnul khuluq. Jadi mayoritas orang masuk surga itu karena faktor takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang mulia. Lagi-lagi akhlak yang menjadi barometer masuk surga apakah. Yang ketiga, kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena akhlak yang mulia itu nanti memperberat timbangan kita di alam akhirat nanti. Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Jadi tidak ada perbuatan yang bisa memperberat timbangan kita di alam akhirat nanti kecuali akhlak yang mulia. Jangan meremehkan akhlak. Yang keempat, iman seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi Islamnya seseorang, mukminnya seseorang dianggap belum sempurna kalau tidak melahirkan akhlak yang baik. Yang kelima, kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena nanti kedudukannya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dengan Rasulullah itu satu majlis, Pak. Dicintai oleh Rasulullah, duduk dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lungono kok ada beberapa kelompok meremehkan akhlak. Urip ning donya wis kate etika-etikanan, wis kate akhlak-akhlakan. Iki kewan apa menungso lak ngono. Jadi kita ini diikat dengan akhlak yang mulia. Banyak ajaran Al-Quranul Karim, hadis Rasul yang mengangkat betapa penting akhlak itu. Hadirin sekalian, dan harus saya katakan, negara kita, rakyat yang berada wabil khusus di negara ini dalam keadaan darurat akhlak. Banyak yang meremehkan akhlak, banyak yang kemudian terjadi dekadensi moral yang luar biasa tajam, apalagi di akhir-akhir ini. Tiap hari anak-anak remaja tawuran, arek SMP wis tawuran celurit-celuritan, arek SMA tawuran, yang mahasiswa juga begitu, kelompok-kelompok masyarakat juga begitu. Begal ada di mana-mana, ada orang cangkruan di pinggir jalan gak kenal gak apa, ucuk-ucuk ditawur begitu saja, gak merasa salah. Dan ini karena akhlak yang rusak. Panjenengan tinggal itu perkembangan di Indonesia ini, orang-orang yang terlibat narkoba, yang terlibat minuman keras hampir di seluruh lapisan masyarakat. Arek-arek cilik wis narkoba, pakaian seragam lagi, masyarakat lurah membekengi melu narkoba bareng-bareng, minuman keras bareng-bareng. Yang terlibat itu hampir seluruhnya. Polisi yang terlibat, TNI terlibat,
DPRD terlibat, DPR RI terlibat, pengacara terlibat, hakim terlibat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ngeri kalau kita melihat perkembangan bangsa akhir-akhir ini, Pak. Dan ini sekali lagi harus saya katakan, remnya adalah pemahaman ilmu agama, Bu. Sering saya nasihatkan persoalan ini persoalan serius. Harus kita fahamkan anak-anak kita dengan soal ilmu agama. Jangan meremehkan ilmu agama. Untuk mencari teman saja lah coba. Al-Quran itu mengajarkan, dan ini bagian dari akhlak. Coba kita simak di dalam surat Al-Qalam nih, mulai ayat 8 sampai dengan 13. Ini Allah mengajarkan akhlak. Coba golek teman akrab saja Allah mengajarkan itu. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla khallafin mahin hammazin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Allah mengajarkan ini. Kalian wahai umat Islam, jangan mudah kalian mengangkat pemimpin, teman sebagai teman akrabmu. Perhatikan ini, Islam mengajarkan fala tuti'il mukadzibin. Jangan sekali-kali kalian mengikuti orang-orang yang dusta. Ini akhlak. Ayat ini melarang kita semuanya, Pak, Bu, jangan berteman akrab dengan orang yang suka dusta. Al-mukadzibin itu adalah orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah, nyacat ayat-ayat Allah. Al-mukadzibin juga maknanya orang yang suka berdusta. Jadi siapapun orang yang suka berdusta, jangan diajak teman akrab, dia berbahaya. Orang itu kalau sudah mendarah daging tukang berdusta, jangan teman, dulur kandung dia dustai, orang tua dia dustai. Dan ini berbahaya. Panjenengan tinggal ningali saja. Sosok pemimpin yang suka berdusta, suka berbohong itu panjenengan lebih tahu. Jangan diikuti. Bahaya ini. Ini bahaya. Hadirin, mungkin beberapa hari ini, hari-hari yang panas ini. Sekarang hari Ahad, Pak. Hari Jumat yang kemarin, tanggal 2 Februari itu. Saya ngisi khutbah di Masjid Al-Falah Surabaya, Jalan Darmo depan Ponpin sana. Jamaahnya macam semut, saking ngakei. Saya diminta oleh takmir ngomong masalah kepemimpinan. Wong melongok kabeh sak masjid, Bapak no. Yang penting tugas seorang ulama adalah menyampaikan. Dan ini sekali lagi saya sampaikan kepada panjenengan. Biar panjenengan lebih ingat lagi. Wajib hukumnya bagi kita umat Islam itu memangkat seorang pemimpin yang dia betul-betul memiliki kualitas spiritual. Agamanya itu mampu, berkualitas. Ini wajib. Nggak bisa tidak. Dan ini gampang menilai. Dari calon-calon presiden ini, kira-kira siapa di antara mereka yang betul-betul paham ilmu agamanya? Siapa di antara mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Siapa di antara mereka yang sholatnya rajin, sholat wajibnya, sholat sunnahnya? Siapa di antara mereka yang mencintai umat Islam? Siapa di antara mereka yang betul-betul memperjuangkan Palestina? Bahkan banyak ulama mengatakan wajib baginya calon pemimpin Indonesia niki
isok ngimami sholat, bahkan isok khutbah. Banyak ulama yang mensyaratkan begitu. Makanya sekali lagi saya katakan, nggak bisa bangsa Indonesia ini mau dipimpin orang yang bodoh masalah ilmu agama. Dunia ini tahu bahwa negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Dunia tahu bahwa negara Indonesia ini ulamanya banyak, ustadznya banyak, masjid menjamur ada di mana-mana, musola tidak terhitung, pondok-pondok pesantren banyak di mana-mana, penghuninya ahli sujud, ahli membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran ribuan orang. Bagaimana mungkin negara yang hebat ini mau dipimpin oleh orang yang tidak mengenal Allah, tidak paham syariat? Amat sangat berbahaya, Pak. Coba kita lihat peringatan Allah. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Dan sungguh kata Allah, kami telah membinasakan negeri-negeri, kaum-kaum sebelummu Muhammad, lamma zalamu, ketika mereka melakukan kezaliman. Jadi sebelum engkau saya utus Muhammad, negeri-negeri masa silam banyak yang aku hancurkan semuanya. Kapan itu terjadi? Ketika mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bersikap zalim, dihancurkan. Dan itu fakta, Pak, bukan cerita bohong. Siapapun orang yang menentang Allah, yang tidak mengindahkan syariat agama Islam, digulung habis oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kaumnya Nabi Lot, yang dulunya mencela Allah, mendustakan Nabi Lot, menghina syariat agama Islam, digulung oleh Allah, hancur sehancur-hancurnya. Dan itu Al-Quran yang mengangkat. Kaum Nabi Nuh yang dulunya mencela Allah, menghina syariat agama Islam, mendustakan Rasulnya, dihajar habis-habisan oleh Allah, mati. Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syuaib, kaum nabi-nabi yang lain ketika mencela Allah, menghina Allah, mendustakan nabinya, menghina syariat agama Islam, dihajar, dibinasakan oleh Allah, hancur sehancur-hancurnya. Dan itu diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Padahal zaman semono, Pak, umat zaman semono iku awake gede-gede, dawur-dawur, Pak, rata-rata 2 meteran, 2 meter setengah. Panjenengan sak wedele niki, cilik-cilik ngeten niki. Wong zaman biyen niku ngangkat watu sak kintal 2 kintal mawon mak nyeng ngoten. Zaman Nabi Musa mawon, panjenengan kan pernah ningali sejarahnya. Ono wong tukaran hanya dengan 1 pukulan sampai mati. Iku nih zaman saiki melu tinju, kira-kira sing mati kok. Hanya 1 pukulan saja langsung mati. Yen toh demikian, ketika mereka bersikap zalim kepada Allah, menyakiti umat Islam, dihajar oleh Allah, mati semuanya. Karena itu hadirin sekalian, penting mengangkat seorang pemimpin yang faham syariat agama Islam, yang dekat dengan Allah. Apa kemarin saya katakan? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka syaratnya adalah wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, nanti kalian akan diberikan rahmat. Seorang pemimpin ini kalau mau tunduk patuh kepada Allah,
mengindahkan aturan Allah, pasti dia akan mendapatkan rahmat, dibimbing oleh Allah, sehingga ketika mengambil kebijakan dia lurus dia sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau tidak, jadi rusak, Pak. Dunia itu sapi api oleh orang-orang zalim, malah dirusak. Dan itu yang terjadi. Karena itu wajib. Ini, Pak, poin yang pertama, ini jabarannya macam-macam, detail. Yang pertama, karakter seorang pemimpin yang terbaik, pemimpin yang menjadi idaman umat Islam masa kini mestinya, yang pertama dia harus jujur, Pak. Jujur dia, ucapan, hati, dan tingkah lakunya itu lurus dia. Tidak boleh kemudian berdusta. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya arek-arek biasanya sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul itu adalah staff. Staff itu apa? S-nya adalah siddiq, T-nya adalah tabligh, bahwa seorang pemimpin itu harus menyampaikan apa adanya. Tidak boleh kemudian disembunyikan sesuatu yang penting. Keluar masuknya duit ini, negara ini, rakyat harus tahu. Sampaikan, sekalipun pahit rasanya, getir rasanya, tabligh. Seorang Nabi juga begitu, nggak boleh kemudian dia korupsi ayat. Nggak ada dalam sejarahnya ada seorang Nabi yang korupsi ayat. Wah, iki ayat iki nyindir aku, gak usah disampaikan. Nggak ada ceritanya. Plus minus positif negatifnya disampaikan kepada masyarakat. Mbah masyarakat itu rumangsa tersindir apa enggak? Dan bagi orang-orang yang hatinya bersih, Bu, nggak usah merasa tersindir ketika ayat-ayat Allah itu datang. Itu T-nya. Hanya apa? Amanah. Seorang calon presiden itu harus amanah, Pak. Ketika dia diberikan mandat oleh rakyat menyampaikan program-programnya, maka dia harus menerima amanat itu, jalankan dengan baik dan benar. Baru F-nya ini adalah fatona. Jadi staff, siddiq, tabligh, amanah, dan fatona ini wajib harus dimiliki seorang nabi, termasuk pemimpin akan datang ini, Pak. Harus meniru macam begitu. Hadirin, nggak tahu panjenengan merasakan apa enggak kondisi akhir-akhir ini, Pak, kan carut mayut marut nih, hancur. Banyak di antara mereka itu kemudian mendolimi yang lain, pengikutnya juga begitu. Kenapa? Kan nggak paham syariat, tidak paham syariat, sehingga diterabas begitu saja. Coba Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam satu hadis qudsinya, ya ibadi inni kharamtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman bagiku, dan saya menjadikan kezaliman ini aku haramkan juga kepada kalian. Jadi Allah menyatakan dalam hadis qudsi ini, saya Allah ini tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Itu janji Allah. Kalau seandainya nanti di alam akhirat ada sebagian hamba-hamba Allah yang diseksa oleh Allah, masuk ke dalam jurang api neraka, itu salah dewe. Bukan berarti Allah mendolimi mereka. Allah sudah banyak mengingatkan dalam Al-Quran. Awas, sholat,
awas puasa, awas zakat, kamu harus begini, awas kalau enggak, awas kalau enggak. Itu sudah banyak di dalam Al-Quran. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah bersikap zalim kepada hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Itu Allah, Pak, enggak pernah menzalimi siapapun. Dan kita umat Islam pun begitu. Tidak boleh kita menzalimi orang lain. Lah bentuk menzalimi akhir-akhir ini kan sering terjadi. Si A mau kampanye di sana, kurang setino, isinya dicabut, lah kan berantakan, Pak. Pantia wis siap-siap, wis gak karon kabeh dan dicabut begitu saja. Orang yang mau datang ke sana diblokir gak oleh. Kan panjenengan tahu itu ceritanya. Wis kadung nyewa bis ratusan bis tiba-tiba dibatalkan. Ini bentuk kezaliman kepada orang lain. Demi Allah, kalau seandainya mereka luput dari azab Allah, nanti di alam akhirat tidak akan luput. Allah pasti akan mengadili orang-orang macam begini ini. Ini loh, Pak, luar biasanya iblis itu. Garap manusia-manusia yang tidak jujur. Sampai kiai yo akeh sing tebal, ustad sing terjerumus. Dulunya dia lurus-lurus saja, guri-guri ini ngomongi kembawanyol, menyakitkan hati, mendolimi ulama sing lurus-lurus. Kan aneh begitu ini. Dan ini karena tipu daya iblis, Pak. Ada beberapa ulama yang ngaku dipaksa gabung ini, dikasih albat, dikasih sekian miliar. Ya Allah ya Rabb. Ulama ini kan pasti paham, Bu, syariatnya, bahwa orang yang nyogok, orang yang disogok, Allah dan Rasulnya melaknat, ini nanti akan diazab oleh Allah. Faham, saya yakin, hakul yakin mereka faham. Kok bisa nuruti begitu? Ya karena tipu daya iblis, sehingga mereka dijerumuskan. Karena itu hadirin sekalian, remnya adalah ilmu agama. Sekali lagi saya katakan, syarat yang kedua untuk menjadi calon presiden di Indonesia ini adalah dia harus memiliki kualitas intelektual yang tinggi, Pak. Dia harus watona, cerdas, dan cerdasnya itu di atas rata-rata. Nggak bisa jadi calon presiden ini orang bodoh, nggak bisa. Makanya calon presiden Indonesia ini panjenengan saya ketingali. Jejaknya bagaimana? Si calon ini sekolahnya di mana? Si calon ini background keluarganya bagaimana? Si calon ini tempat pendidikannya bagaimana? Interaksi dengan tetangganya itu bagaimana? Itu nanti gampang, Pak, ditelaah itu. Dilihat jejaknya hidup ini gampang orang ini. Harus yang cerdas, Bu. Ini kalau Ustadz gak mengingatkan ini ya salah, ya tanggung jawab nanti di alam akhirat. Karena semakin banyak orang yang terjerumus nanti. Harus cerdas. Kecerdasannya itu harus di rata-rata di antara kita yang hadir. Lah masa jalan presiden kok plongo. Ini nanti kan harus berhadapan ketemu dengan pemimpin dunia, Pak. Ini nanti harus bertemu dengan pemimpin dunia. Seorang presiden itu harus paham ekonomi, paham keamanan, paham pendidikan, paham macam-macam. Karena dia nanti ketemu sama orang-orang hebat di dunia yang jeniusnya luar biasa. Dan nek bodoh, Pak, ya dipuji mawon. Akhirnya tanah ditol, pulau iki ditol. Asli wong Indonesia lolok kelaparan, wah ajur mumur ini diatur ngene. Sekarang ini saja kondisi Indonesia harus saya katakan ajur mumur, Pak, panjenengan kalau ngelihat Indonesia. Lah panjenengan nek kene enak, wong Islam kabeh. Tapi di pinggir-pinggir Indonesia, wah wong Cina tok, Pak.
Wong Cina tok yo panjenengan enak ten mriki gak ketok. Di pinggir-pinggir Indonesia ini luar biasa dahsyat. Banyak tempat di mana orang Indonesia nggak boleh masuk ke sana. Keamanan super ketat. Dan mereka dilegalkan oleh pemerintah. Iki rahasia iki Pak, cuma ngomong-ngomong iki. Kalau nanti pengisi-ngisi pengajian ten Gresik kota Pak, satu ketika sing tak isi pengajian iki ya orang-orang hebat, pemilik pabrik niku ngomong kali kula, Pak Ustadz, kami orang Indonesia ini di Gresik ini kalau kumpul para direktur pemilik itu kira-kira dari 50 pemilik perusahaan besar sing wong Indonesia ini wong loro tok, wong loro glintir tok Pak, kabeh wong Cina kabeh. Lah ngono ku wong Jawa gak ngerti Pak, gak ngerti. Wong sing dijokno di depan niku wong-wong Indonesia sendiri, dan mereka tahu sering pertemuan kok rupanya wong Cina ketara to Pak, gak ireng-ireng ngeten. Ya Allah ya Rabb. Hadirin, kalau seandainya bukan panjenengan Pak yang menyelamatkan Indonesia nanti, paling enggak anak-anak panjenengan, anak-anak cucu panjenengan Pak, persiapkan menjadi orang-orang yang hebat. Demi Allah saya katakan, urusan milih ini nanti Pak, panjenengan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jangan dianggap remeh. Saya ingatkan kembali terhadap orang-orang yang milih, yang nyoblos, padahal yang dipilih ini adalah orang yang zalim, orang yang jauh dari Allah, maka sanksinya, resikonya, ancamannya sangat berat. Panjenengan fahami surat Al-Baqarah ayat 166 167. Panjenengan cek mangke. 166 Allah katakan, "Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Awas, ingat, orang-orang yang dulunya kalian ikuti, yang kalian pilih, yang kalian coblos, itu nanti di alam akhirat dia akan singlar Pak, berlepas diri, nggak mau bertanggung jawab, sehingga orang-orang ini kelompoknya akan gegeran nanti di alam akhirat. Bagi orang-orang yang memilih pemimpin yang salah, nanti di sana dia akan nuntut kepada pemimpinnya. Pak, ini gimana nih urusannya ini? Saya ini bisa masuk neraka gara-gara dulunya saya milih panjenengan. Sekarang tanggung jawab panjenengan ini gimana ini? Ciri ini sing dicoblos sing gak ngerti aku. Lu salahmu dewe awak memilih aku. Aku nggak bisa tanggung jawab. Wara'ul azab. Kedua kelompok ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah azab api neraka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Itu nanti terputus Pak hubungannya. Yang dulunya waktu di Indonesia, waktu di dunia kerutak-kerutuk, ngalor ngidul ngetanggunon, bagi-bagi sembako, bagi-bagi macam-macam sama makmurnya. Nanti di alam akhirat mereka saling bertengkar, Pak. Saling bertengkar. Itu pasti akan terjadi karena ayat Al-Quran mengangkat itu. Disusul ayat 167. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang nyoblos, orang-orang yang memilih, itu nanti akan mengadu kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau seandainya Engkau mengizinkan kami ya Allah, kami ingin kembali ke alam dunia lagi ya Allah. Saya kapok dulu nyoblos dia,
Saya tidak akan lagi menyoblos dia, ya Allah saya kapok, gara-gara saya nyoblos dia saya masuk neraka. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim. Allah perlihatkan, Pak, penyesalan itu Allah perlihatkan. Allah perlihatkan penyesalan mereka. Getun dia, nyesal dia, kenapa dulunya nyoblos dia. Dan itu pasti terjadi. Dan ayat ini, Pak, berlaku kapanpun di negara manapun di seluruh dunia, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Allah tidak bermaksud nyindir bangsa Indonesia. Ayat ini sudah ada sebelum kita lahir. Ayat ini sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia itu ada. Ayat ini sudah ada sebelum calon 1, 2, 3 itu lahir. Ketika usah rumangsa tersinggung, uang itu atine api, Pak, gak usah tersinggung. Kula keluar ngeten iki ten Masjid Al-Farah ya uang bersalaman ya matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun atas pencerahannya. Gak ono sing tersinggung, Pak. Gak ada yang tersinggung. Padahal waktu itu ada kampanye akbar itu di daerah sana itu, yang 02 itu kumpul jamaah di sana juga, nggak ada yang tersinggung. Syukur-syukur kalau sadar, wurung gak sida merono. Tapi ini harus disampaikan, Pak. Seorang ulama itu salah kalau tidak menyampaikan, tersesat nanti umat. Ad-din an-nasihah. Agama itu isinya nasihat. Ya nasihat kepada kita semuanya. Syukur kalau kita menerima nasihat itu. Yang ketiga, calon presiden Indonesia ini wajib memiliki akhlak yang mulia, memiliki kualitas akhlak yang mulia. Itu wajib. Tapi sudah saya jabarkan, kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Untuk meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena mayoritas penduduk surga nanti adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena akhlak yang mulia itu nanti memperberat timbangan kita di alam akhirat. Kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena keislaman kita, kemukminan kita tidak sempurna tanpa akhlak yang mulia. Dan kenapa kita harus punya akhlak yang mulia? Orang yang memiliki akhlak yang mulia nanti berdampingan dengan Rasulullah SAW, kelompok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, coba saya bergeser. Kalau tadi kondisi negara kita dalam keadaan carut marut, dan itu terlihat dengan kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Kalau dulu Pak Nyuwun Sewu di kota Jakarta, zamannya Pak Abah ini dulu jadi gubernur, arek wedok keluyuran jam 10 bengi, jam 11 bengi aman, Pak. Nggak ngeri macam sekarang. Tawuran aman-aman saja ketika itu. Dan memang semuanya itu tergantung contoh pemimpinnya, Pak. Di situ loh yang sering saya katakan, pemimpin itu kalau dia mau tunduk patuh kepada Allah, dia akan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dikawal, lingkungannya ditenangkan oleh Allah, tidak ada dosa dan kemaksiatan yang terjadi. Sekali lagi, coba saya jabarkan. Orang yang berakhlak nih, Pak, ada 3 pilar yang harus diindahkan. Yang pertama, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Itu wajib harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Bahwa setiap kita wajib hukumnya memiliki akhlak kepada Allah. Kita
ini makhluk Allah, bumi yang kita tempati ini adalah bumi Allah, maka jangan diacak-acak bumi Allah ini. Hadirin, harus saya katakan, mayoritas orang yang hidup di dunia ini, Pak, adalah orang-orang kafir. Wa anna aktsarahum la yu'minun. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini adalah orang-orang kafir. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang ahli maksiat, orang fasik. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini adalah orang yang kufur nikmat. Maka beruntunglah bagi kelompok yang sedikit yang beriman kepada Allah, yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu disebut tidak punya adab kepada Allah, nggak punya akhlak kepada Allah. Pertama, jika dia tidak mau taat kepada Allah tapi justru malah kufur kepada Allah, iki jenenge wong gak duwe akhlak kepada Allah. Dan ini kelompok yang luar biasa banyak. Padahal bagi kita umat Islam kurang apa sih hidup di dunia ini? Kita diberikan kesehatan oleh Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, organ tubuh panjenengan sehat sehingga panjenengan bisa bergerak dari rumah ke masjid, tiap hari bisa melaksanakan ibadah, tidur nyenyak. Ini nikmat yang mahal harganya, Pak. Panjenengan tinggali hari ini, detik ini, pagi ini, di rumah sakit banyak orang yang sedang berbaring karena sakit, menderita berbagai macam penyakit. Melaku gak iso, sholat jamaah gak iso, apa maneh ngrungokno pengajian macam begini, terkapar berbulan-bulan. Bagi kita yang sehat macam ini, Pak, syukuri nikmat Allah ini. Dengan cara bagaimana? Jadikan organ tubuh ini selalu beribadah kepada Allah. Itu baru orang yang memiliki adab kepada Allah. Orang yang punya tata krama, punya akhlak kepada Allah. Dan ini adalah akhlak yang tertinggi. Jadi akhlak kepada Allah itu gak kaya akhlak kepada sesama umat manusia, Pak. Nek ana wong lungguh ngeten iki, kemudian ada orang lewat di depannya, amit nyuwun sewu sambil bungkruk. Iki sekilas wong sing punya akhlak, punya tata krama. Tapi dalam pandangan syariat, ana wong salat, tengah salat, Pak, dadak panjenengan kok lewat ngarepe, masih ngomong amit nggih, nyuwun sewu nggih, ya tetap gak oleh, Pak. Tetap nggak boleh, tetap kesalahan besar. Orang yang punya adab kepada Allah juga begitu. Sekalipun dia hidup di alam dunia, bertata krama dia, gaya hidupnya sehari-hari, tapi kalau dia tidak mau ibadah kepada Allah, sholat enggak tapi ngaku Islam, puasa Ramadan enggak ngaku Islam, tetap dia disebut orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Dan itu nanti ancamannya sangat-sangat serius, Pak. Wa may yuti'illah war rasul yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang berpaling dari taat kepada Allah, neraka tempatnya itu nanti. Sing nomor loro, termasuk orang yang tidak memiliki akhlak kepada Allah adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah tapi malah kufur, Pak. Dan kelompok ini banyak. Sehat awake, ngaku Islam tapi gak gelem sholat.
ono adzan omai parak masjid lewat tok ning ngarepe wis. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah ini, Pak. Tapi hati resik ini kok kelihatan, Pak. Orang itu kalau pikirannya bersih, hatinya bersih, itu nampak gaya hidupnya. Syukuri nikmat Allah ini. Sering saya katakan, watak pribadi orang yang beriman itu, kalau dia menerima apapun takdir dari Allah, dia selalu melibatkan Allah. Selalu melibatkan Allah. Sedino mergawe oleh gaji 50.000, syukuri, Pak. Ojo gremeng, sebab gremeng apa malah nyalahno Allah, itu bentuk orang yang kufur nikmat. Punlah uripe wong yang beriman iku penawan, apa nang sekalipun dia hidup di dalam rumah yang cukup, dia akan tenang. Makanya tadi lanjutan jadi hadis yang saya sampaikan tadi, afdhalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang termulia, yang terutama adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Ini kemudian dilanjut kalimat ini oleh Rasulullah, wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dan orang yang lebih banyak mempersiapkan setelah kematian, itu orang yang cerdas. Ulaikal aqyas. Jadi coba penilaian Rasulullah nih, Pak. Orang itu kalau dianggap cerdas, itu dia paham hakikat hidup. Jadi berdasarkan hadis niki, kelompok itu ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang paham hakikat hidup di alam dunia. Siapa dia, di mana dia, dan dia mau kemana. Yang kedua adalah orang yang tidak paham hakikat hidup. Ada orang yang hidup di dunia ini, Pak, itu terlalu rendah cita-citanya. Iki wong sing terlalu rendah cita-citanya. Yang diuper, yang dikejar itu cuman urusan duniawi tok saja. Itu masih profesor, doktor. Iki wong goblok, Pak. Ini sing diuper dunia tok lho. Ini Rasulullah yang menciptakan, yang menyampaikan. Jadi siapapun orang yang cuman mengejar duniawi saja, cuman mengejar pangkat dan jabatan saja, mengejar duit saja, nggak mikir alam akhirat, ini orang bodoh sebodoh-bodohnya. Berapa tahun sih dia hidup di dunia itu? Berapa tahun? Jadi orang ini adalah kelompok orang yang bodoh, kata Rasulullah, orang yang nggak cerdas. Yang kedua, orang yang cerdas itu adalah orang yang paham hakikat hidup, Pak. Sing dipikir gando nyoto, yang dipikir itu justru malah keabadian alam akhirat. Orang yang beriman nek nguper kepengin duwe omah, Pak, bukan hanya rumah dunia. Omah ning donya iki apa sih? Wis royok-royokan, desek-desekan, sumuk panas, wis dikai AC ya tetep panas. Itu rumah di dunia. Ngono diuper saanane wong. Bodoh dia. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mengejar rumah di alam akhirat nanti di surga Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang ambisius mengejar istana di surga Allah. Ini dibandingkan ke anak apa-apaan nih, Pak. Kata gambaran dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, di dalam surga nanti Allah akan bangunkan rumah yang sangat megah. Batu batanya ini dari emas, semennya dari permata, luloi segala macam menjadi za'faran. Ono wae wong Lamongan iki boto emas, Pak.
ning donya iki. Lah iso diperampok wong temen. Bisa diperampok wong temen. Ini loh akal orang yang cerdas dan tidak cerdas itu. Bagi orang yang cerdas, yang dikejar adalah urusan alam akhirat, Pak. Bukan hanya rumah duniawi yang sopek begini. Yang dikejar adalah alam akhirat. Orang yang cerdas, Pak, kalau seandainya mereka cari istri, yang dicari adalah istri yang solehah, istri sing gelem dijak pengajian, diajak sholat, dijak maca Al-Quran bareng-bareng. Itu istri yang betul-betul soleha. Nopo malem Beijing di alam akhir disiapkan bidadari-bidadari yang hebat, yang super cantik. Tapi nek uang gak cerdas, Pak, hidup di dunia ini sing dikejar itu ya cuman fisik aja. Pokoknya janji wayu, bodinya luar biasa, masih ngumbar aurat bermawon. Iki enggak cerdas iki. Yang dikejar hanya wanita duniawi saja. Ini orang enggak cerdas, Pak. Enggak cerdas. Jadi kalau seandainya cari istri, ya aja cari istri sing model tipe wanita siti-siti ngejak blonjo ning mall, siti-siti ngejak blonjo, siti-siti ngejak kelenceran, gak tahu ngejak bojone niku ayo nang pengajian, ayo nang maca Al-Quran, ayo nang poso sunnah, gak tahu. Jadi kelihatan endi wong sing cerdas, endi sing wong gak cerdas. Nampak dari situ, Pak, nanti. Orang yang cerdas itu pikir alam akhirat, duniawi ini kecil, Pak. Itu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian nanti. Tapi orang yang gak cerdas, Pak, gak mikir mati plus, gak mempersiapkan bekal setelah kematian. Makanya aja kaget orang-orang yang nguper macam begini, Pak, dunia begini, begitu mati melepuh liang lahat, wis di situ akan ditekan kuburan niki, tanah nih sehancur-hancurnya, remek sudah, ilmunya hilang, kekayaannya hilang, pangkat dan jabatannya hilang. Wong malah wedi mir digendruwoni kalau wong jahat ngeten niki. Saudara, tapi untuk orang-orang yang beriman, dia melihat kehidupan alam akhirat, Pak. Yang kedua, ada orang yang berakhlak itu akan kelihatan dengan akhlak sesama manusia. Jadi ketika akhlak kepada Allah ini sudah beres, sempurnakan akhlak terhadap sesama manusia. Dengan orang tua ya harus tunduk patuh, andap asar, sekalipun mungkin orang tuanya orang kafir, sekalipun mungkin orang tuanya adalah orang yang ahli maksiat, muliakan beliau. Para sahabat itu banyak loh, Pak, yang orang tuanya itu kafir, banyak, tapi mereka tetap memuliakan, tetap menghormati, gak masalah. Doakan tiap hari. Aneh, Pak, kalau ada anak ujuk-ujuk moronan melaporkan ke polisi, nuntut orang tuanya di penjara karena melakukan ini. Rada aneh, iki masalah opo lak ngoten. Hadirin, panjenengan selaku anak, Pak, kalau seandainya panjenengan kaya raya, harta panjenengan total untuk orang tuanya, orang tua panjenengan, itu belum seimbang, Pak, dengan jeripaya orang tua kita didik kita dulu. Enggak ada seimbang. Orang tua melahirkan kita dulu itu pilihannya antara hidup dan mati, dan banyak bahkan ribuan seorang ibu yang mati gara-gara melahirkan anaknya. Tiap hari doakan, termasuk akhlak kepada orang tua. Nek ngomong itu jangan lebih keras daripada orang tuanya.
nek melaku orang tua di depan, anak belakangan, termasuk menyakiti orang tua. Gak ngomong bu, tapi iru ngene, wong tua ini ngomong cek, sini sih kan, dia nggak ngomong, tapi sensitif orang tua, tahu kalau anak ini gak suka sama dia. Muliakan pak, panjenengan yang masih punya orang tua yang masih hidup pak, di situ surga menanti, di situ pintu surga. Iman panjenengan, ini akhlak dengan orang tua. Panjenengan sing rumah tangga ngingoten pak, ojo sampai wonten kasus niku wis rumah tangga, istrinya niku nggak boleh ketemu sama orang tuanya. Diancam pak sama suaminya, ojo pisan-pisan kon yo ketemu karo wong tuamu dhewe, awas kon tak pegat kon nek ketemu. Ade opo sing ngomong ngoten barang niku. Dia kan statusnya jadi anak, masih punya orang tua, kasih kesempatan ketemu, memuliakan orang tuanya, kapan lagi? Jadi harus jadi suami yang adil, tidak boleh mengurangi hak istri kita. Nah, kezaliman manusia kepada manusia yang lain, ini yang sering banyak terjadi Pak. Ini yang sering banyak terjadi. Bukankah dalam satu hadis Rasulullah yang disebut muflis, bangkrut, itu karena kezaliman terhadap orang lain, karena kezaliman kepada orang lain. Jadi orang yang bangkrut itu bukan orang yang bisnis ekonomi totolan, kemudian dari modal yang maksimal gak laba, bangkrut, bukan begitu. Tapi dia mendalimi orang lain ketika di dunia, dituntut sampai nanti di alam akhirat. Si A datang, ya Allah saya mengantuk, si A ini dulu, si B ini dulu, ya Allah pernah mendalimi saya, dan sampai saya meninggal dunia belum datang keadilan, saya nuntut ya Allah. Dicek begitu, ternyata benar, dijiko ganjaran sholat. Ada orang lagi datang, begitu dicek mantul lagi, diambil ganjaran puasanya, begitu seterusnya sampai habis pahalanya ini. Sementara orang masih datang bertubi-tubi. Inilah orang yang bangkrut karena mendolimi orang lain. Dan ingat, sekali lagi, masa-masa kampanye ini Pak, banyak terjadi orang yang mendolimi orang lain. Hati-hati, persoalan serius, nanti di alam akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Sing nomor telu, ada yang disebut berakhlak dengan diri sendiri. Jadi setiap kita itu harus punya akhlak terhadap diri sendiri Pak. Kita punya mata itu punya hak untuk ditidurkan di malam hari kalau sudah ngantuk dia. Ketika kita begadang terus menjadikan tangan ini maksiat, menjadikan kaki maksiat, itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Ingat, Al-Quran mengatakan organ tubuh ini akan menjadi saksi. Padahal kita melakukan dosa, ini satu kesatuan. Tangan melakukan dosa, organ tubuh sing liya akan menyaksikan. Lisan melakukan dosa dan maksiat, organ tubuh yang lain menyaksikan. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Ketika ada orang yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, itu sama halnya dengan mendolimi diri sendiri, nggak punya akhlak terhadap diri sendiri. Karena itu hati-hati Pak, setiap kita harus memiliki akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama umat manusia, dan akhlak terhadap diri sendiri. Sekali lagi, dalam konteks mengangkat seorang pemimpin, akhlak-akhlak yang saya sampaikan tadi wajib dimiliki oleh calon presiden. Jangan nuruti CS, jangan nuruti karena loyal, jangan nuruti karena koalisi,
tapi tidak mengindahkan nilai-nilai syariat agama Allah, itu nanti sanksinya akan berat di alam akhirat nanti. Nuruti koalisi, hati nurani ini hilang, Pak. Ini kan banyak orang koalisi ini akal sehatnya hilang, nih blank ini. Panjenengan bisa nilai itu. Wes tidak lagi mengindahkan nilai-nilai syariat. Dan demi Allah saya katakan, ini kelompok ini nanti pasti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira 1 jam persis. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini manfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.